Bagian larangan itu perintah, apalagi jika yang melarangnya adalah Taeyong. Tunangan tampan itu tak menyukai melihatnya yang dekat dengan Jae, dan pria itu melarangnya dengan tegas, bahkan mengancam Yan yang akan menghukumnya. Tapi bukan Yan namanya. Jika akan takut dengan ancaman Taeyong yang ada, dia malah semakin dibuat penasaran dengan hukuman yang akan diberikan tunangan tampannya itu jika Yan melanggar larangan yang pria itu katakan. Yan menoleh melirik sekilas Jae yang duduk di sampingnya dengan senyum lebar. Di belakang sana terdapat Sunu dan Jae entah mengapa ketika pria itu terakhir kuliah di tempat yang sama dengan Yan, dan paling lagi mereka berempat satu jurusan. Yan, sayang, aku bawakan kau satu coklat hari ini, seru Sunu semangat memberikan satu kotak coklat pada Yan. Yan menerima satu coklat yang Sunu berikan. Tumben kau memberiku sesuatu. Apa kau pikir aku sejahat itu memberimu racun tadi? Adakah hanya memberi susu itu untukku, tapi karena aku tak minum susu jadi kuberikan saja padamu. Ya, kau tahu sendiri kan kalau aku ini sangat tampan, namanya wanita dan laki-laki padaku. Lalu sudah bersiap diri. Pria itu tersenyum lebar sembari menyibakkan rambutnya ke belakang. Ia tak mengindahkan sama sekali ucapan Sunu. Dia minum satu kotak itu hingga tandas menaruhnya kembali tepat di depan Sunu. Aku kembalikan padamu. Sunu menatap kotak kosong itu melebarkan matanya. Namun belum sampai Sunu memberi protesnya, perutnya sudah lebih dulu dibungkam suara beratus dari depan sana yang kini mereka yang melebarkan senyum mengejek pada pria jago itu yang disambut geram mengesal Sunu. Saat ini, Nadia baru saja menyelesaikan rapat penting, duduk di atas kursi dengan mata yang terus mengamati Taeyong sedang membereskan barang-barangnya. Taeyong, bisa kita bicara sebentar? Seru Nah cepat. Saat Taeyong hendak keluar dari ruang rapat, Taeyong menghentikan langkahnya, menarik Nahan yang tas cakapan sudah berdiri di sampingnya. Matanya bergulir menatap beberapa guru yang sudah masih berada di ruangan itu. Menatap keduanya dengan tatapan penasaran. Taeyong tak bodoh untuk tidak menyadari jika dirinya dan Nahan kerap kali menjadi bahan gosip para guru. Taeyong masuk ke dalam ruangannya, menaruh barangnya di atas meja dan duduk di atas sofa. Matanya melirik sekilas Nahan yang duduk di depannya. Katakan, saudara, aku masih memiliki kelas setelah ini. Dan mendongak menatap lekat wajah tampan Taeyong. Kedua tangannya saling bertepuk hingga netranya tanpa sengaja menatap bibir Taeyong. Entah mengapa rasa dan lembut itu kembali terbayang di otak Nahan saat dia melihat menggoda Taeyong. Jangan mengikutinya lagi. Tapi gara-gara itu kau dan kasihku pasti hanya perlu menjauh dariku, maka masalah selesai. Potong Taeyong berhasil membuat Nahan bungkam. Taeyong menatap lekat wajah Nahan yang terlihat memelas, namun dia tahu jika wanita di depannya tak bersungguh-sungguh dengan permintaan maafnya. Aku tahu kau menyukaiku, tapi Nahan, aku tak bisa membalas perasaanmu, ujar Taeyong lagi, dan kali ini Nahan merasa nafasnya tersekat sering kalimat itu yang keluar dari mulut Taeyong. Aku memiliki kekasih dan sebentar lagi kami akan menikah. Aku sangat mencintainya dan aku tidak ingin dia kembali salah paham karena kehadiran
Theo juga tak suka dengan kesederhanaan yang jujur saja membuat dirinya risih. Bukannya Theo sudah Theo katakan jika dia tak suka berinteraksi berlebihan dengan wanita kecuali Ian dan ibunya. Tahanan malah masuk patrok sepan yang dia kenakan, matanya menatap dan hampir dari depannya kata-kata itu entah kenapa terasa begitu menusuk di ulu hatinya. Dia tahu Theo telah memiliki seorang dan dirinya tidak dicintai, tapi mendapatkan penolakan cerah seperti ini oleh Theo entah kenapa terasa begitu sakit. Theo, aku mencintaimu, kenapa kau tidak bisa menerima perasaanku? Serenaan frustasi sudah cukup tenang, tidak bisa menahannya lagi lebih lama lagi. Lagi pula bukankah Theo sudah mengetahui tentang perasaannya, jadi apalagi harus menentukan. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu, bahkan aku yakin rasa cintaku jauh lebih besar dari gadis itu. Lanjut Nalu sedikit meninggikan suaranya, matanya berkaca-kaca. Saat Theo hanya menatapnya, datar netra coklat itu menatapnya dengan begitu dingin, membuat tubuh Nana tak mengapa terasa begitu menggigil. Mendengar itu Nan menggeleng keras, dia masih tidak terima perasaannya pada Theo sudah bertahun-tahun lamanya, dan dia tak bisa menerima begitu saja Theo yang sudah memiliki pendapatan hati menerima seluruh cinta yang Theo miliki. Tidak Theo, aku tahu kau sakit hati, tapi Nan, kau pun berhentilah menyukaiku. Sedihnya aku memiliki seorang yang aku cintai dan aku tidak ingin kehilangannya. Kau benar-benar membencimu, begik Nanda. Setelahnya langsung berlalu keluar dari ruangan Theo, namun belum beberapa langkah dia terus mengejar papasan gadis sialan itu. Mata merahnya menatap tajam, ia layaknya mangsa yang memang perlu dihabisi sekarang, sedangkan ia dirinya yang berajam dan wanita yang telah keluar dari ruangan itu hanya mengepalkan tangannya kesal. Jika tak salah, lihat wanita sialan depannya seperti sedang menahan tangis. Apa itu artinya Theo melakukan sesuatu? Ia terus bertanya dalam hati, tapi jika memang tembakannya itu benar, maka dia harus memberikan hadiah untuk kekasih tampannya itu. Ada seperti membiarkan kekasih tampannya itu menjamah. Kenapa kau baru berdiri untuk membuatku menonton makan menangis? Ketus ia tak memperdulikan jika wanita di depannya jauh lebih tua darinya dan bahkan dosen di kampusnya. Jauhi Theo, dia milikku karena hanya aku yang bisa bersalin sampingnya. Aturkan tangan murahan ini. Syariah non syariah, kamu kan wanita yang sanggup meladeni acara murahan. Ya kau buat lebih baik kau yang menjauhi tunanganku, atau kalau kau keras kepala aku akan matamu dari tempatnya. Dengan tertegun kalimatnya keluar dari bibir merah itu terdengar lembut, namun entah mengapa menyeratkan sebuah ancaman yang besar. Belum lagi sorotan tajam mengintimidasi, membuat Nan merasa bulu kuduknya merinding. Perlahan Ian berjalan mendekat, membuat Nan menundukkan langkahnya. Dia mendekatkan wajahnya pada telinga Nan, berbisik dengan suara yang begitu pelan, aku benar-benar akan. Setelah mengatakan itu, ia langsung berjalan dengan santai meninggalkan Nan yang masih mematung di tempat. Lupa dengan wajah yang dorong-dorong Nan dengan bahunya. Senyum sinister keluar dari wajah. Dia melihat sekilas Nan yang juga berbalik menatapnya tajam sebelum masuk ke dalam ruangan Theo kekasihnya.
oleh apa Ian tentang kuliah karena nanti bisa dirinya menikah dengan Theo. Ian hanya keluar manis mencari punya rumah dan Theo mulai akan bekerja mencari uang. Lagi pula tugas istri itu dialah menghabiskan uang suami bukan bekerja, setidaknya itulah yang Ian ambil dari prinsip rumah tangga yang akan dirinya bangun bersama Theo nanti. Besok, bolehkah jika aku pergi bersama Jay? Tanya Ian dengan lemah. Theo mendengar langsung saja bangkit membuat Ian tadi tidur di atas. Theo terjatuh saja di atas kasur. Tidak, tapi kan aku hanya pergi ke acara ulang tahun dulu. Sangat Ian kesal, sedikit sakit karena terbentur dengan kepala kasur. Ian menarikkan Theo mana mau ikut pergi dengannya di acara sunat. Pasti dia mengundang teman-teman di kampusnya dan jika Ian pergi dengan Theo pasti mereka semua akan mengetahui hubungan yang sudah Ian dan Theo jalin. Tapi bukan berarti kau pergi dengan Jay, aku bisa mengantar dan menjemputmu pokoknya mau bagaimanapun. Theo tidak mau jika Ian pergi bersama pria sialan bernama Jay itu. Ian baru mengajukan bibir yang kesal. Ya sudah, setelahmu saja. Memangnya wajahku kenapa? Sudahlah, aku mau tidur. Ujar yang kesal merapalkan kembali tubuhnya, namun kali ini dia memberi jarak dan didorong belakangnya Theo. Theo yang melihat kelakuan aneh Ian mengharurkan keringnya. Seharusnya jika ada dia yang kesal di sini, dan kenapa sekarang malah Ian yang kesal padanya? Panggil Theo lembut. Pria itu sengaja menarik tubuh Ian mendekat. Aku mau tidur. Atau Ian adalah ia juga heran kenapa tiba-tiba dirinya kesal. Saya kemudian membisiknya dengan suara rendah. Theo mengancam daun telinga Ian lalu turun. Theo tidak suka diabaikan dan dia tahu persis jika Ian tidak akan mengabaikannya jika dia begini. Theo tahu persis jika Ian tidak bisa menolak sama sekali. Theo hentikan aku mau tidur. Kesal Ian mendorong tubuh Theo, namun yang ada pria itu semakin merapatkan tubuhnya. Ian terus menatap tajam Theo, namun respon tubuhnya mengkhianati ego Ian yang teriak untuk menolak ajakan Theo karena pada nyatanya sekarang mengambil alih pikirannya membuatnya dengan mudah membalikkan posisi mereka. Theo terkekeh sedangkan Ian menolak kesal. Kau menyebalkan, kau jelas tahu jika aku tak bisa menolakmu, itu curang. Aku tak suka diabaikan, sayang, seru Theo di sela kekehannya. Seperti yang Ian katakan kemarin malam ini, dia telah bersiap-siap untuk pergi ke acara pesta ulang tahun Sunu yang diadakan di rumah pria itu. Ian tak pergi dengan Jay karena tunangan tampannya mengantarnya. Jangan pakai baju terbuka seperti itu, aku tak suka. Seruan dingin Theo langsung menyambut kehadiran Ian yang baru saja turun. Saya ini tidak terbuka. Tidak terbuka apanya? Kau menampilkan seluruh bahumu, bahkan kau menutupi bekas merah yang kubuat kemarin. Ian mencepikan mulutnya. Lalu aku harus mempermalukan diriku sendiri dengan membuat tanda yang kau buat. Itu sangat banyak dan leherku akan terlihat mengerikan jika aku tak menutupinya.
Ian pergi begitu saja mengabaikan apa yang dia katakan. Benarkah seharusnya jika kau melakukan hal kalian saja, aku akan menghukummu? Ujar Theo penuh penekanan. Ian mengaku terlalu lama terlejengah. Ini sudah kali keberapa dia mendengar peringatan serupa dari Theo. Ya, aku janji tidak akan nakal, jangan sampai mabuk, dan jangan berdekatan dengan pria sialan itu. Theo berdiri dengan Ian menuju parkir lalu membuka pintu mobil untuk kekasihnya masuk ke dalam. Dirinya berjalan ke sisi berlawanan dan juga